Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua para peternak entok pemula. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait bagaimana bagus kandang umbaran atau kandang panggung atau kandang pembesaran. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan bagusan kandang panggung atau kandang umbaran buat pembesaran ataupun proses breeding ya. Nah, yang saya lihat dari perkembangan entok usia 2 hari ya sampai dengan saat ini sampai di 2 bulan, saya sudah mencoba dipindahkan ke kandang yang panggung, saya coba lagi pindahkan ke umbaran ya. Saya pindahkan ke kandang ram, kandang lampu ya. Dari usia kecil sampai dengan sekarang. Yang saya alami tentunya dalam pembuatan kandang itu ya sebaiknya sih harus ada kandang lampu untuk usia anak entok yang baru 1 sampai 2 minggu. Terusnya ada lagi kandang panggung untuk entok usia 2 minggu sampai dengan 1 bulan ya. Dan nanti setelah 1 bulan ke sana itu saya rekomendasikan buat di umbaran. Ya, kenapa demikian? Ya, karena saya lihat pada sebelumnya ya, pada entok-entok yang sebelumnya bahwa saya itu sudah mencoba memindahkan entok ke kandang panggung, ke kandang umbaran, ke mana lagi. Saya coba semuanya supaya kita paham bagaimana proses perkembangan. Nah, terkait dengan baiknya kandang panggung atau kandang umbaran itu tergantung di usia entok. Kalau usia entok masih di bawah 1 bulan, itu saya rekomendasikan di kandang panggung. Artinya dia masih butuh nutrisi yang begitu tinggi ya. Terus juga dia masih belum memikirkan untuk membersihkan dirinya karena masih dalam proses pembesaran badannya ya. Itu lebih bagus di kandang panggung ya, atau di kandang ram. Terus terkait dengan usia entok 1 bulan sampai dengan seterusnya ya, entah itu mau sampai 3 bulan atau sampai 4 bulan sampai 6 bulan sampai dia menjadi indukan, itu saya rekomendasikan di kandang umbaran. Kenapa demikian? Di kandang umbaran itu lebih baik untuk entok yang udah 1 bulan lebih. Dia ketika di kandang umbaran, entok itu akan mandi ya, untuk membersihkan dirinya dari bakteri-bakteri yang menempel. Setelah mandi tentunya dia akan berjemur ya. Dia akan berjemur. Kalau sudah mandi itu udah lama ya, setelah makan kan dia biasanya mandi, itu nanti akan berjemur. Tentunya berjemur itu membutuhkan sinar matahari. Makanya di kandang umbaran itu harus ada tempat untuk dia berjemur terkena sinar matahari. Supaya apa ya? Supaya entoknya tuh bakteri yang sudah dia bersihkan saat mandi itu dia terkena sinar matahari dan dia akan bersih kembali. Ya contohnya seperti ini. Ya, ada nih kita lihat ini indukan yang ini. Dia itu sangat mulus ya. Dia itu sangat mulus karena dia mandi, karena ini lahannya habis hujan jadinya becek ya. Kalau bagian bawah dia kotor. Ya. Ini kita lihat juga. Nih bagian entok-entok ini dia bersih karena dia mandi ya. Kalau mandi tentunya harus berjemur. Makanya kenapa saya sarankan usia entok 1 sampai dengan seterusnya, 1 bulan sampai dengan seterusnya itu di kandang umbaran ya seperti ini ya. Supaya entok-entoknya itu tetap sehat dan kering. Yang saya alami ketika entok usia 1 bulan itu saya diamkan saja di kandang panggung ya, karena saya juga ada kandang panggung walaupun gak terlalu luas ya. Dia itu ketika minum itu dia malah mandi di situ, mandi di tempat minumnya. Di tempat minumnya itu buat membasahi dirinya ya. Dan dia itu tidak bisa berjemur ya. Ketika tidak bisa berjemur ya, entoknya itu akan basah selalu ya, basah, dan itu kurang baik untuk entok. Tetapi ketika kandang panggungnya
luas, terus airnya kita kasih secukupnya saja, nggak terlalu banyak, mungkin entok tidak mandi, ya itu mungkin bisa lebih bagus juga ya untuk pembesaran. Tapi ya saya tidak menyarankan untuk entok usia 1 bulan atau lebih di kandang panggung, itu saya tidak menyarankan. Karena yang saya alami ya seperti itulah, entok itu jadinya basah, terus kandangnya juga akan becek. Dan becek itu artinya karena basahnya dia, sehingga entok itu terlihat kurang sehat. Tapi kalau di kandang umbaran ya itu lebih bagus ya, karena membuat kandang itu untuk entok yang usia 1 bulan itu 1 bulan lebih, dia harus terkena sinar matahari. Dia harus terkena sinar matahari. Selain ada kolam juga, entok itu harus ada sinar matahari untuk mengeringkan badannya ketika dia sudah mandi ya. Contohnya seperti saya ini, ada kolamnya. Ini kolamnya ada, karena ini tadinya kering cuman hujan ya, jadi terisi air ya. Ini jadi kolam itu banyak, lalu becek ini kandangnya ya. Tapi ini nggak bau ya kalau menurut saya, karena saya juga dalam pakan ada racikannya supaya entok itu intinya tidak bau. Sehingga di sana juga ada kolam, dan itu galangan itu ya, dari situ buat berjemurnya ketika setelah mandi. Karena setelah mandi di sana, karena ini tidak buat mereka mandi itu, hanya untuk berenang saja, nggak mandi ya. Kalau mandi itu kepalanya celup. Nah, mandinya itu di sana tuh, bagian ujung tuh yang ada entok itu, dia mandi di sana ya, dan berjemur di tengah di sini, karena sinar matahari ada di sini ya, nanti dia berjemur di sini, lalu dia akan bersih ya. Kalau ini dia nongkrong saja ya, dia habis kenyang makan. Kalau pagi itu biasanya dia kalau habis makan dia langsung berenang, habis berenang langsung berjemur, kasih lagi pakan dia langsung makan lagi. Pokoknya entok itu kalau ada pakan ya dia makan lah ya, mau dia kenyang mau dia enggak, kalau ada pakan dia akan makan ya. Karena di bagian telihnya, di bagian lehernya itu tempat penyimpanan pakan itu besar ya, panjang dan besar, karena lehernya juga yang panjang dan besar, sehingga dia punya stok untuk beberapa jam ke depannya, walaupun produksinya cepat juga ya. Makanya dia akan selalu makan ya ketika ada pakan ya, seperti itulah ya. Pokoknya sukses selalu buat kita semua para peternak entok. Kita harus paham, kita harus punya kandang panggung, kandang lampu, dan juga kandang umbaran, supaya kita bisa paham pola kebutuhan entok pada usianya masing-masing ya. Mungkin itu, terima kasih, sukses selalu buat kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.